Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok satu kelas B yang beranggotakan saya Siva, lalu Fazri, Prayoga, dan Francisca. Akan mempresentasikan hasil project capstone kami yang berjudul penentuan titik dan jenis pemboran berdasarkan analisis struktur bawah permukaan melalui interpretasi seismik dua dimensi dan penentuan zona hidrokarbon melalui data sumur di lapangan X Formasi Batu Raja Cekungan, Sumatera Selatan. Boleh di scroll cek latar belakang. Oke, untuk latar belakang dari capstone kami sini sendiri tuh ini kami melihat kalau industri migas ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi. Tapi dalam pelaksanaan data sendiri terdapat beberapa tantangan kayak risiko operasional seperti matlos dan ketidakoptimalan sumber produksi sehingga hal tersebut perlu untuk menentukan lokasi yang tepat dan metode pengukuran efisien untuk mengatasi hal tersebut. Hal penting untuk mencapai hal tersebut memerlukan evaluasi data geologi dan seismik dalam penentuan zona reservoir dan struktur bawah permukaan yang berperan penting dalam penentuan titik dan jenis pengembangan sumber produksi baru yang lebih efektif. Selain itu, dari data ini juga diharapkan dapat menunjang kegiatan eksplorasi yang memiliki kesamaan karakteristik geologi seperti daerah penelitian yang kami lakukan. Seperti itu. Izin melanjutkan, berikut merupakan metode penelitian yang kami gunakan. Dalam hal ini, kami melibatkan analisis log sumur dengan teknik weak log interpretation untuk mengidentifikasikan litologi dan zona potensi hidrokarbon. Lalu material yang kami gunakan adalah 5 lintasan seismik dan satu data sumur berupa log gambare, log kaliper, log true resistivity, log densitas, dan log neutron. Dan instrumen yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah Petrel 2017. Pada gambar di sebelah kiri, eh, dapat dilihat bahwa terdapat kerangka berpikir yang telah kami susun sedemikian rupa yang terdiri dari need, know, how, solve, evaluation, solve, dan communicate. Dalam hal ini, untuk penelitian yang kami lakukan, kami memerlukan titik dan jenis pemboran minyak dan gas bumi. Dan yang kami ketahui adalah kondisi geologi, data bor, dan data seismik. Untuk mengetahui titik dan jenis pemboran minyak dan gas bumi, maka terdapat beberapa langkah-langkah yang kami lakukan, yaitu studi literatur. Lalu setelah studi literatur, kami mengumpulkan data sumber dan data seismik yang nantinya akan kami analisis dan kami korelasikan. Kedua data kedua data tersebut akan kami ikat dan nantinya akan kami pilah horizon dan strukturnya. Setelah kami pilah, nantinya hasil tersebut akan berupa peta struktur waktu. Namun peta struktur waktu ini masih belum menunjukkan elevasi yang sebenarnya, maka kami ubah atau konversi time to depth. Setelah kami konversi, maka terbentuklah peta struktur kedalaman. Dan nantinya akan kami bentuk menjadi peta isokor dan kami analisis struktur bawah permukaannya sehingga didapat sehingga didapat titik dan jenis pemborannya. Lalu softnya seperti apa? Softnya itu adalah penentuan zona hidrokarbon dan peta struktur bawah permukaan. Lalu dievaluasi menjadi minimalisasi risiko mat loss dan rekomendasi sumur produksi baru yang berada di titik dengan ketebalan formasi yang tipis. Jika tidak didapat, maka kami akan redesign ulang pada bagian langkah. Lalu setelahnya adalah solve, yaitu titik pemboran, sumur produksi baru, dan jenis pemboran sumur produksi baru. Lalu dengan demikian kami dapat mempresentasikan dalam presentasi dan laporan hasil proyek desain ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi pembahasan dan hasil. Setelah kita mendapatkan data, yaitu berupa 5 lintasan seismik dan satu data sumur,
Langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan analisis data sumber tersebut. Dengan jumlah semua data log ini, kita compile datanya hingga mendapatkan 4 litologi yang berada pada sumur ini. Di antaranya adalah batu pasir yang berwarna kuning, lalu yang berwarna biru itu batu gamping pasiran, berwarna biru toska, batu gamping lempungan, dan warna hijau itu batu lempung. Dapat dilihat pada sumur ini didominasi oleh batu gamping pasiran dan batu gamping lempungan, di mana dominasi ini batu gamping lempungan berada di bagian bottom dan batu pasirnya itu berada di setelahnya atau lebih atas dibandingkan batu gamping yang lempungan. Dan dapat dilihat juga bahwa terdapat litologi batu pasir di bagian base dari sumur ini yang merupakan bagian dari formasi talang akar selebihnya. Dan setelah kita menentukan jenis-jenis atau litologi dari sumur ini, kita melakukan penentuan pola elektrofasies dan kita mendapatkan atau menentukan dua jenis pola utama yaitu cylindrical dan serrated. Dari pola elektrofasies inilah yang mendukung kami untuk melakukan penentuan pola pertumbuhan dan didapatkan yaitu pola pertumbuhan agradasi atau keep up, di mana hal ini sangat sesuai dengan pola pertumbuhan karbonat. Baik, izin melanjutkan setelah dia dilakukannya analisis data log, kemudian dilakukan itu interpretasi fault dan horizon, yang dimana pada kali ini kita menggunakan lintasan 5 dan untuk awalnya kita pick horizon, top horizon yaitu yang berwarna hijau dan bottom horizon yang berwarna biru. Kemudian kita lakukan juga interpretasi fault yang mana eh, kita akan pick fault yang major dulu, yang dimana ada warna oranye dan kuning yang relatif berarah barat laut tenggara, dan juga diinterpretasikan bahwa eh, sesar ini merupakan sesar normal yang kemudian eh, terjadinya inversi, yang dimana menyebabkan sesar normal ini menjadi sesar naik, dan juga ada proses kompresi yang dimana menyebabkan terbentuknya sesar-sesar minor yang berada di formasi batu raja sendiri, seperti yang bisa dilihat. Kemudian hasil eh, analisis fault dan horizon ini dijadikan input untuk peta struktur waktu. Eh, Bisa dilihat di bawahnya ada peta top formasi batu raja dan peta bottom formasi batu raja. Namun peta struktur waktu ini tidak dapat menunjukkan elevasi sebenarnya sehingga diperlukan konversi dari peta struktur waktu menjadi peta kedalaman dengan menggunakan rumus yang melalui data checkshot, sehingga peta kedalamannya dapat terbentuk dan elevasinya juga sudah benar. Kemudian dilanjutkan untuk membuat peta ketebalan. Nah, saya izin melanjutkan pada peta ketebalan yang telah kami bentuk. Dapat terlihat pada legenda di pojok kiri bahwa semakin dia berwarna merah maka semakin tipis dan semakin warna hijau semakin warna ungu maka semakin tebal. Eh, Pada peta yang telah kami susun dapat terlihat bahwa eh, di tengah-tengah di sentral pada formasi yang membentang dari tenggara hingga barat laut terdapat eh, berupa dataran atau platform yang kami identifikasi atau kami interpretasi menjadi platform hidrokarbon. Dan pada area ketebalan yang merupakan ungu, warna ungu hingga biru ini berarah
barat laut hingga tenggara. Selanjutnya, setelah kami menentukan litologi, lalu membuat peta struktur waktu dan dikonversi menjadi peta struktur kedalaman hingga kita mendapatkan peta ketebalan. Langkah terakhir yaitu penentuan titik dan jenis pemboran. Kita melakukan pendekatan penentuan ini dengan ketebalan dari formasi, kemudian dari keberadaan struktur, dan didapatkan dua titik penentuan pemboran baru yang disimbolkan dengan R1 dengan R2. Lalu jenis pemborannya kami menentukan dengan merekomendasikan bentuk pemboran berarah yang ditujukan kepada bagian base dari formasi batu raja atau bagian batu pasir yang merupakan bagian dari formasi talang akar yang sudah terbukti menghasilkan minyak dan gas. Titik dan jenis pemboran ini dimaksudkan menjadi titik pemboran baru untuk kegiatan eksplorasi yang development, dan kami merencanakan dengan data yang kami miliki dengan menempatkan sumur yang telah ada atau yang sumur SS01 ini sebagai sumur injeksi untuk kegiatan enhanced oil recovery atau EOR. Dan ketika sudah menginjeksikan, lalu migas yang berada pada formasi talang akar atau yang dilalui oleh sumur SS01 ter-enhance dan akan ditangkap oleh sumur rekomendasi R1 atau R2 ini. Dan di sebelah kanan ini bisa kita lihat imaginary dari kenampakan map view bahwa titik rekomendasi yang kami buat yaitu R1 dan R2 berada di kisaran warna yang menuju biru yang dapat diartikan bahwa titik ini itu berada pada ketebalan yang lebih tipis dibandingkan daerah sekitarnya ini yang berwarna ungu. Sehingga rekomendasi ini dilakukan pertama untuk menjadi sumur development setelah proses EOR pada injeksi sumur SS01 dengan pendekatan keberadaan struktur yang tidak ada dan ketebalan formasi batu raja yang lebih tipis dibanding daerah-daerah di sekitarnya. Baik, untuk kesimpulan dari capstone kami sendiri, ini terdapat 2 poin. Untuk yang pertama, terdapat 2 peta struktur kedalaman yang telah kami hasilkan, yaitu top batu raja dan base batu raja, di mana area rendahan itu berada di periferi antiklin yang berada di timur laut hingga barat daya. Lalu area tinggian itu terletak di tengah dari daerah penelitian, memanjang ke arah barat laut hingga ke tenggara. Perbedaan elevasi ini menunjukkan keberadaan struktur sesar naik dan lipatan dengan arah barat laut tenggara. Lalu pada peta ketebalan formasi batu raja juga bagian pencakan antiklin hingga tenggara memiliki ketebalan yang relatif tipis, yang oleh kami diinterpretasikan sebagai platform karbonat dengan ketebalan seragam ke arah tenggara. Kalau untuk poin yang kedua ini, penentuan titik pemboran baru ini didasarkan pada ketebalan formasi batu raja dan struktur geologi yang ada di formasi tersebut. Dalam penelitian ini, sumur baru direkomendasikan di barat daya dan di timur laut dari sumur SS01. Jenis pemboran yang direkomendasikan adalah jenis pemboran berarah, disarankan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan efisiensi produksi. Lalu pemboran yang melewati zona patahan harus dihindari karena berisiko untuk menyebabkan mud loss akibat rekaan pada zona patahan di formasi batu raja. Demikian presentasi capstone hasil yang telah kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.